Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Sebelum memasuki materi, apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 yaitu lanjutan sebuah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan juga adaptif terhadap berbagai perubahan. Sedangkan pada kurikulum darurat, dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa atau peserta didik dapat berfokus pada kompetensi esensial untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Perbedaan antara kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Apa saja perbedaan dari kurikulum mendasar dari kurikulum darurat dan kurikulum merdeka? Di sini yang pertama itu ada kerangka dasar. Kerangka dasar sendiri di kurikulum darurat itu dengan rancangan landasan utama kurikulum dari kurikulum 13 adalah tujuan SLDIKNAS dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum merdeka kerangka dasarnya itu rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan SLDIKNAS dan standar nasional pendidikan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Terus selanjutnya itu ada kompetensi yang dituju. Yang dituju di dalam kurikulum darurat itu ada KL dan KD yang didasarkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum merdeka itu capaiannya pembelajaran yang disusun per fase. Pencapaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan sikap, keterampilan untuk mencapai penguatan dan peningkatan potensi. Itu perpaduan dari IPA dan IPS. Yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris pelajaran yang sudah disiapkan oleh suatu sekolah. Terus yang ketiga mata pelajaran yang bisa dipilih oleh anak didik, misalnya seni rupa, seni tari, seni gambar, terus seni musik, itu bisa disertakan di dalam kurikulum merdeka. Yang keempat, perbedaannya dalam pembelajaran. Di kurikulum 2013 pendekatannya dalam pembelajaran itu saintifik, ya. Di situ lebih ke semua mapel, lebih ke tatap muka antara pendidik dan anak didik. Terus kemudian ya, untuk kurikulum merdeka pembelajarannya terdiferensiasi sesuai pencapaian anak didik. Di situ ada intrakurikuler dan pembelajaran kekurikuler. Yang kelima, perbedaan dalam penilaian. Kalau kurikulum 2013 penilaiannya lebih formatif dan sumatif, lebih berfungsi pendidik adalah pemantau. Kalau di kurikulum merdeka menggunakan asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Selanjutnya, perbedaan kurikulum yang keenam adalah perangkat ajar.
Di kurikulum 2013, perangkat ajarnya adalah buku teks dan buku non-teks. Yang ketujuh, perangkat kurikulum. Di kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, paduan penilaian, paduan pembelajaran tiap jenjang, baik kelas 1, 2, 3 untuk kelas kecil, untuk kelas besar kelas 4, 5, dan 6. Tentang capaian pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, capaian pembelajaran ditargetkan mulai dari fase A hingga fase C. Untuk fase A terdiri dari kelas 1 dan 2. Untuk fase B terdiri dari kelas 3 dan 4. Dan untuk fase C terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Sementara itu, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak perlu merujuk pada capaian pembelajaran karena lebih diutamakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diatur dalam keputusan Kepala BSKAP tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka Nasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan IPAS. Tantangan yang dihadapi umat manusia kian bertambah dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak akan sama lagi dengan permasalahan yang dihadapi beberapa dekade yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, sehingga tantangan yang dihadapi manusia akan berbeda. Oleh karena itu, pola pendidikan ilmu pengetahuan alam dan sosial perlu disesuaikan agar generasi muda dapat menjawab tantangan-tantangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masa sekarang ini. Sudah mempelajari IPAS yang sangat berhubungan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu seperti mengembangkan karakteristik serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia, di mana nantinya anak-anak itu akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Seperti ilmu pengetahuan alam dan sosial memiliki karakteristik diantaranya bersifat dinamis. Seiring perkembangan zaman, bahwa ilmu pengetahuan itu senantiasa mengalami perkembangan. Boleh jadi apa yang kita ketahui kebenaran ilmiahnya di masa lalu atau di masa lampau itu akan mengalami pergeseran atau mengalami perkembangan di masa depan. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, yaitu upaya yang dilakukan manusia secara terus-menerus untuk mengungkapkan kebenarannya dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Kan pendekatan holistik. Daya dukung alam itu semakin hari semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan juga pertambahan populasi manusia yang secara terus-menerus memberikan populasi yang besar. Hal ini tentunya akan memicu permasalahan baru, ya. Seringkali permasalahan ini muncul tidak dapat diselesaikan dengan hanya melihat satu sudut pandang. Dalam pembelajaran IPAS itu memiliki dua elemen, yakni yang pertama pemahaman IPAS yaitu sains dan sosial. Yang kemudian yang kedua ada keterampilan proses. Untuk yang pertama pemahaman IPAS atau sains dan sosial. Ilmu pengetahuan itu memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan teori-teorinya, ya. Memiliki pemahaman IPAS itu merupakan bukti bahwa seorang mengintegrasikan atau memilih
ilmu pengetahuan yang tepat untuk menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena atau fakta dan menerapkannya pada suatu pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Kemudian ada yang kedua yang namanya keterampilan proses. Dalam profil pelajar Pancasila disebutkan bahwa peserta didik itu harus bernalar kritis, mampu memproses informasi baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif ya. Tentang capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada setiap fase. Nah, jadi capaian pembelajaran disampaikan dalam dua bentuk. Yang pertama di sini rangkuman keseluruhan elemen dan dalam fase, kemudian yang kedua capaian untuk setiap elemen pada setiap fase yang lebih terperinci. Nah, pada saat membaca capaian pembelajaran di sini kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk memahami capaian pembelajaran tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, kita di sini dapat menggunakan pertanyaan kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kemudian bisa juga bagaimana kompetensi tersebut dapat dicapai. Kemudian yang ketiga, adakah ide-ide pembelajaran dan asesmen yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memantau ketercapaian kompetensi tersebut. Kemudian untuk capaian pembelajaran setiap fase pada fase pertama di sini, umumnya fase pertama di sini atau fase A pada kelas 1 dan kelas 2 baik SD, MI atau program paket A. Nah, di fase ini umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, kemudian bertanya, kemudian mencoba dan menceritakan pengalaman belajarnya yang telah diperoleh terhadap peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik pada lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan berbagai media, baik gambar ataupun simbol. Nah, kemudian pada akhir fase A, peserta didik diharapkan untuk belajar melakukan proses inquiry, yaitu mengamati dan mengajukan pertanyaan. Jadi pada fase ini peserta didik dilatih untuk mengamati ataupun mengajukan pertanyaan terkait apa yang ada pada dirinya maupun kondisi atau fenomena, baik peristiwa juga yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di Kemudian pada fase B umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4 pada SD, MI atau program paket A di sini pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan yang baru saja diperoleh, serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial yang berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari di sini ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik juga mengusulkan atau menalar, kemudian melakukan investigasi atau penyelidikan, bisa melakukan percobaan, mengomunikasikan dan menyimpulkan, serta mengaplikasikan dalam tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukan. Kemudian pada fase C umumnya di sini untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, pada fase C peserta didik diperkenalkan dengan sistem atau perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Nah, peserta didik di sini melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari.